Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, ashkurukum syukran jazilan ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasli sa'ufassiru alaikum wa ajiddini ala lughatil Indonesia khususan. Kajian kita tentang sesat tapi baik. Ini suatu logical fallacy, kesesatan berpikir. Kok udah sesat masih ada baik? Yang sesat itu tidak ada yang baik. Yang sesat itu pastilah tidak baik. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, apakah ada sesat tapi baik? Masya Allah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, orang-orang yang jarang menggunakan pikiran, hanya menggunakan doktrin saja, dia tidak sadar bahwa dirinya merasa berbuat baik padahal dia tersesat, sehingga mereka katakan sesat tapi baik. Masya Allah, dalam Al-Quran dikatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsharina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Katakanlah, perlukah aku sampaikan berita kepadamu tentang orang yang paling rugi? Siapakah orang yang paling rugi di muka bumi ini? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yakni orang-orang yang sesat tapi merasa dirinya baik. Dia sesat tapi merasa dirinya baik, itulah orang yang paling rugi. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka sebetulnya sesat tapi merasa dirinya berbuat baik. Masya Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsharina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka telah berbuat baik padahal mereka berbuat kesesatan, berbuat kejahatan. Bagaimana mereka berbuat kesesatan? Dia memanusiakan Allah. Dia manusiakannya, punya tangan, punya hidung, punya kaki. Ya, dimanusiakannya Allah, itu namanya mujassimah. Orang mujassimah ini tersesat tapi menyangka dialah yang terbaik. Itu namanya sesat tapi baik. Masya Allah. Tapi baiknya dalam persangkaan saja, bukan baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik di sisi Allah adalah orang yang amanu wattaqaw, orang yang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah akan bukakan pintu rezeki keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dari Najd, Arab Saudi, muncul orang-orang yang mengaku Nabi. Salma Al-Kazab. Siapa itu? Al-Kazab. Yang akhirnya diperangi oleh Abu Bakar Asyidi. Ya, Musailamah, Musailamah Al-Kazab muncul di Najd. Dan banyak yang lain-lain lagi, kejahatan-kejahatan muncul dari orang yang tersesat di Najd. Betulkah itu Ustaz Idrus Ramli? Kita tanyakan. Ustaz Idrus Ramli selalu mengucapkan hadis-hadis tentang banyaknya kesesatan-kesesatan dari Najd selain dari Musailamah Al-Kazab. Masya Allah. Dari Umar, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Makkatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di Mekah kami. Allahumma barik lana fi Madinatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di Madinah kami. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah bagi kami di negeri Syam kami. Wa barik lana fi Su'ina. Berikanlah keberkahan bagi kami di takaran Su' kami. Wa barik lana fi Muddina. Dan berikanlah keberkahan bagi kami di negeri takaran emut kami. Faqala rajulun, lalu seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah wa fi Iraqina. Hai Rasulullah, di negeri Irak kami. Fa'aradu anhu, Rasulullah berpaling dari orang itu. Faraddadaha salasan, maka Nabi SAW mengulang doanya 3 kali. Kullu dzalika yaqulur rajul, semuanya laki-laki itu berkata, wa fi Iraqina, negeri Irak juga didoakan. Fa yu'ridu anhu, lalu Nabi berpaling. Faqal, lalu Nabi SAW bersabda, bihazzalazil wal fitnah. Di Irak itu tempatnya banyak kegoncangan dan banyak fitnah-fitnah. Wa fiha yatlu'u qarnu syaitan, dan di Irak itu akan muncul tanduk setan. Nah, berdasarkan hadis ini, kata si Ustadz Wahabi itu, karena di sini ada riwayat lain Irak disebutkan tanduk setan, berarti Najd katanya bukan tanduk setan. Najd lain. Jadi begitu ditakwil. Ini jelas salah. Jelas salah. Gak bisa melakukan takwil terhadap hadis ini. Mengapa? Karena konteksnya yang pertama, ini konteksnya beda. Kalau hadis riwayat Bukhari itu qalu, yang bertanya banyak orang. Dan doa Nabi SAW untuk Syam dan Yaman. Yang di sini hanya seorang laki-laki yang minta itu. Jadi beda konteksnya. Nah, dari sini ulama Wahabi, guru-guru Wahabi di Saudi Arabia, di dalam kitab Fatawal Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta, kumpulan fatwa ulama Wahabi, mengatakan 2 hadis tadi digabungkan. Kata si dia dalam majmu' fatwa ini, ya, di Fatawal Lajnah Daimah, dia berkata bagaimana? Wallahir annal hadis ya ummu jami'al masyriq al-adna wal aqsa wal awsan. Yang jelas hadis tanduk setan, hadis fitnah dan tanduk setan dari timur itu mencakup semua arah timur. Baik arah timur dekat, yaitu Najd tempatnya Wahabi sekarang, atau timur jauh, mungkin maksudnya Cina, timur jauh. Dan timur tengah, mungkin timur yang tidak begitu jauh, mungkin Irak. Ini jadi ada Palestina, ada Irak, ada Najd, ada di Cina, Amerika. Masya Allah. Maaf. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kehancuran-kehancuran itu banyak sekali. Maka Rasulullah selalu mengingatkan. Dalam satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun
akan datang suatu masa nanti kepada umat manusia. La tutaqul ma'isata fihim illa bil maksiat. Tidaklah manusia merasa hidupnya sempurna sebelum pernah melakukan perbuatan maksiat. Hatta yukadzibar rajulu wa yahlif, sehingga banyaknya orang yang menjadi pendusta, lebih banyak lagi orang yang sedikit-sedikit bersumpah. Sumpah, sedikit-sedikit bersumpah, akhirnya dia makan sumpah. Itu di anggota DPR siapa itu yang tidak disumpah? Yang mengawasi pagar 31 meter di Jawa Barat, di Jakarta, siapa yang tidak disumpah? Itu pengawasnya disumpah, pegawai lurahnya disumpah, anggota DPR kabupaten kotanya disumpah, semuanya disumpah. Nah, manusia mudah berdusta dan bersumpah. Pegawai negeri semuanya disumpah, hakim-hakim semuanya disumpah, tapi tidak sedikit hakim yang makan sumpah. Nah, wa yahlif, bersumpah. Hatta idza kana zamanun, kalau datanglah waktu seperti itu ketika kalian masih hidup, fa'alaikum bil harbi, kamu harus melarikan diri dari mereka. Lari, kabur. Tapi kata para sahabat, qila ya Rasulullah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ila ainal mihrab, kemanalah kami akan lari ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ilallahi ta'ala, ila kitabihi, wa ila sunnatin nabi. Kata Lajnah Daimah ya, yang siapa ini? Pimpinannya Abdul Aziz bin Baz, anggotanya wakil pimpinan Abdul Razak Afifi, lalu anggotanya Abdullah bin Ghadiyan dan Abdullah bin Qa'ud. Ini ulama Wahabi. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz sendiri, Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam fatwanya di internet ya, di Bin Baz URJ, itu sangat jelas. Mengapa punggung, lutut, tulang tangan, dan bagian tubuh lainnya yang memiliki sendi terus-menerus terasa sakit? Bahwa Masya Allah, najib qarnu syaitan, bahwa najib tanduk setan itu sudah betul. Jangan dipindah dari selain najib, misalnya ke Irak, karena sama-sama tanduk setan, kata si Bin Baz. gitu. Najib itu tanduk setan, Irak juga tanduk setan. Ini kata Syekh Bin Baz. Artinya apa? Kalau menganggap najib bukan tanduk setan, ini jelas keliru menurut si Mufti Wahabi ini, gurunya Wahabi. Karenanya kalau Ustadz Wahabi tidak mengakui najib ini tanduk setan, itu berarti durhaka kepada gurunya. Masya Allah, jangan durhaka kepada guru. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidaklah menyalahkan kelompok Ahlus Sunnah, tidak menyalahkan kelompok Syiah, tidak menyalahkan kelompok Wahabi, tidak menyalahkan bermacam-macam, baik yang ada di Indonesia, ada namanya yang mendukung khalifah itu, kelompok apa itu? Ya, saya tidak ada kemana-mana, tetapi saya akan menuntut ilmu di mana-mana kepada siapa-siapa saja, karena ilmu saya masih sedikit untuk menilai yang ini sesat, yang ini tidak sesat, ini salah tidak salah. Karena itu saya perlu menimba ilmu. Dalam umur saya yang hampir 70 tahun ini masih terus menggali ilmu pengetahuan, belum berani berfatwa seperti yang dilakukan oleh generasi-generasi muda sekarang. Mereka cepat berfatwa, katanya tai kucing tidak najis, kulit babi tidak najis. Oh, sampai begitu fatwanya. Saya hanya tercengang. Saya tidak bisa membantah mereka secara langsung, tercengang. Kok bisa begitu? Apa alasannya? Walaupun pendapat mereka nyeleneh tentang tai kucing bersih, tapi mereka itu pintar membaca kitab,
tahu bahasa Arab, mereka bukan orang bodoh. Nah, walaupun penilaian kita sebetulnya selalu bodoh orang ini. Masya Allah, bukan begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.